73. Madza yushtaratu fil ijarati? Apa saja yang disyaratkan dalam akad sewa? Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang akad sewa menyewa, di mana akad ijarah atau akad sewa itu seakan-akan membeli manfaat dengan batas waktu. Karena walaupun dijual beli, dalam jual beli itu ada membeli barang, ada juga yang membeli manfaat. Jadi ada istilah bai'u ainin, ada istilah bai'u manfaat. Nah, itu semua tergolong jual beli. Jual beli barang ya seperti yang kita lakukan tiap hari. Tapi kalau yang dikatakan menjual manfaat, seperti apa contoh menjual manfaat? Nah, menjual manfaat misalkan Anda mengalirkan air dari selatan ke arah utara misalkan. Nah, di situ ada pipa, di mana pipa itu butuh tempat. Nah, karena pipa itu agar airnya bisa nyampe ke utara, ke tempat yang dituju, maka pipa tersebut harus ada di atas bangunan seseorang misalkan. Nah, akhirnya manfaat atap bangunan tersebut dijual, manfaatnya saja. Jadi manfaat dari atap itu untuk dijadikan tempat pipa itu namanya bai'ul manfaah. Nah, bedanya dengan ijarah apa? Bedanya dengan ijarah, kalau ijarah itu ada waktu. Waktunya kapan? 1 bulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun. Jadi kalau bai'ul manfaah itu ada waktunya, itu namanya ijarah. Tapi kalau bai'ul manfaah itu tidak ada waktunya, jadi saya jual manfaat atap ini pada Anda, ya saya terima. Jadi ketika manfaat itu dijual, berarti manfaat atap itu milik si pembeli, walaupun atapnya itu sendiri milik orangnya. Hanya saja manfaatnya itu sudah dimiliki orang yang membeli. Itu perbedaan bai'ul manfaah dan ijarah. Kalau bai'ul manfaah gak ada batas waktu, selamanya manfaat tersebut milik orang yang membeli. Tapi kalau ijarah, walaupun itu seakan-akan bai'ul manfaah, tapi ada batas waktu. Makanya dalam akad ijarah kalau tidak ada batas waktu, itu akad ijarahnya tidak sah. Saya nyewa mobil ini misalkan dan tidak menentukan waktu berapa hari, 2 hari, 3 hari atau 5 hari, tidak ada ketentuan waktunya, maka tidak sah akad ijarahnya. Jadi dalam akad ijarah itu yang terpenting adalah menjual manfaat. Nah, apa perbedaannya ijarah dengan i'arah? Apa perbedaannya? Perbedaan ijarah, saya nyewa dan saya nyewa mobil dan saya minjem mobil. Apa perbedaannya? Ya, gak ada ujroh. Cuma kan sama-sama boleh tuh. Ketika saya nyewa mobil dan saya minjem mobil, saya boleh mengendarai mobil tersebut. Sama-sama boleh. Cuma perbedaannya di mana? Dari segi kepemilikan. Kalau saya nyewa mobil, artinya nyewa mobil selama 1 hari. Maka manfaat mobil tersebut selama 1 hari ini milik orang yang menyewa. Beda halnya dengan orang mengatakan saya minjem mobil sehari. Dia tidak memiliki manfaat mobil tersebut. Jadi mobil dan manfaatnya milik pemiliknya. Cuma dia boleh dalam waktu 1 hari menggunakan mobil tersebut. Oleh karenanya orang yang menyewa mobil karena itu sudah memiliki manfaat mobil tersebut selama 1 hari,
maka boleh meminjamkan pada orang lain. Jadi saya menyewa mobil 1 hari, boleh saya pinjamkan mobil tersebut pada orang lain. Kenapa? Karena saya sudah bayar. Jadi manfaat itu sudah milik saya selama 1 hari. Jadi boleh saya kasih pada orang lain. Beda halnya dengan saya minjem mobil. Berhubung saya tidak memiliki manfaat dari mobil tersebut, manfaat tersebut itu milik orang yang memiliki mobil tersebut, maka saya tidak berhak untuk meminjamkan lagi pada orang lain karena saya tidak memiliki mobil dan manfaatnya. Itu perbedaannya. Nah, ijarah, kembali pada pembahasan ijarah, apa yang disyaratkan dalam akad ijarah? Madza yushtaratu fil ijarah? Yushtaratu fil ijarati asy-syurut al-'ammah fi kulli 'aqdin. Jadi dalam akad sewa menyewa itu disyaratkan seperti halnya akad-akad yang lain, akad jual beli. Ya, syaratnya apa? Harus dari baligh, harus mutlak tasarruf. Fatushtaratu syurutul inqad, maka disyaratkan dalam ijarah akad-akad sahnya akad sewa, min ijabin wa qabul, harus ada ijab, harus ada qabul. Saya sewa mobil ini dengan harga 200.000 seharinya, ya saya terima. Wa tatabukihima, harus sesuai antara ijab dan qabul. Saya sewakan rumah ini pada Anda 1 bulannya 1 juta, ya saya terima dengan 500.000 1 bulan. Tidak sesuai antara ijab dan qabulnya, maka tidak sah. Jadi harus tatabuk. Wa kaunihima fi majlisin wahid, antara ijab wal qabul, antara 2 aqidain harus di 1 tempat. Ya, kecuali kalau menggunakan alat komunikasi seperti halnya sekarang. Wa tamyiz fil aqid indal Hanafiyah wal Malikiyah. Anak mumayyiz itu merupakan syarat akan sahnya jual beli, begitu dalam ijarah. Kalau belum mumayyiz itu tidak sah indal jumhur. Andal mumayyiz, ghairu mumayyiz 2 tahun, masih umur 3 tahun, nggak boleh melakukan transaksi. Menurut jumhurul ulama itu. Menurut jumhurul ulama kalau nggak mumayyiz, ya umur 2 tahun, 3 tahun tidak boleh melakukan transaksi. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz, apa yang dikatakan mumayyiz? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, ya. Bisa istinja sendiri. Ada yang mengatakan ma yufarriqu as-sabi alladhi yufarriq baina tamrati wal jamrah, bisa membedakan antara kurma dan bara api, itu mumayyiz. Tapi mentoknya itu biasanya umur 7 tahun, ya. Umur 7 tahun itu sudah dikategorikan mumayyiz. Jadi kalau anak kecil sudah umur 7 tahun itu bisa dikatakan mumayyiz. Nah, intinya kalau anak itu belum tamyiz, masih umur 2 tahun, tidak sah menurut jumhur. Nah, kalau sudah mumayyiz, itu kalau sudah mumayyiz sah menurut mazhab Imam Hanafiyah wal Malikiyah. Menurut Syafi'iyah wal Hanabilah harus baligh. Harus baligh. Jadi kalau kita ngomongin baligh berarti harus umur 15 tahun atau 14 tahun. Jadi kalau ada anak kecil bertransaksi, melakukan transaksi jual beli atau akad-akad yang lainnya umur 10 tahun, umur 9 tahun tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Pusat nih anak-anak mungkin nih Kak, bila-bila anak-anak SD kelas dong, anak-anak TK, umur berapa biasa nah? Umur 5 tahun, umur 7 tahun, melakukan transaksi. Gimana tuh?
ya mun ngalak mazhab Imam Syafi'i tak sah. Karena syarat sahnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad harus baligh. Nih, wal bulu inda Syafi'iyyati wal Hanabilah. Jadi syaratnya harus baligh. Tapi ada satu qaul nih, bisa kalian jadi rujukan ini. Ada qaul yang bisa ini ditaklid. Qaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini referensinya ada di Kifayatul Akhyar. Ini saya bacakan. Wa mimma ammat bihil balwa bi'thanus saghair li syira'il hawaij. Banyak sekali kejadian orang-orang menyuruh anak kecil, ya, menyuruh anak kecil untuk membeli sesuatu, kebutuhan lah gitu. Nyuruh anak kecil untuk beli kerupuk, beli ini, beli itu. Nah, kata beliau, fayambaghi ilhaqu dzalika bil mu'athah. Diperlakukan seperti halnya mu'athah. Mu'athah dalam mazhab Imam Syafi'i itu pada dasarnya enggak boleh. Cuma mu'athah itu diperbolehkan pada hal-hal yang sepele seperti beli kerupuk, ya, beli rujak, beli makanan-makanan ringan. Itu hal-hal sepele, bukan beli mobil. Nah, jadi kalau beli mobil cara mu'athah itu gak sah. Karena bukan muhaqarat, beli rumah. Tapi kalau beli es tong-tong kan, beli pentol kan hal-hal sepele. Maka anak kecil yang beli-beli itu diperlakukan seperti halnya bab mu'athah. Bab mu'athah itu boleh menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain pada hal-hal atau barang-barang yang sepele. Maka anak kecil beli barang sepele seperti pentol, es dan yang lainnya itu boleh. Menurut sebagian qaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Fayambaghi, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, fayambaghi ayyakuna huwa al-mu'tamad. Maka yang pantas qaul ini yang mu'tamad. Kenapa? Karena ini memang sekarang sudah banyak terjadi. Anak kecil lebih anak SD, mereka rata-rata belum baligh. Nak anak sepakai kocak beliau SMP, SMA kan sini kan. SD rata-rata baru baligh. Jadi mereka itu membeli sesuatu, masa kita katakan itu haram semuanya? Nah, enggak juga. Maka qaul ini insyaallah qaul yusr, qaul yang mudah insyaallah. Jadi bisa ini dijadikan pedoman ketika anak kecil membeli sesuatu. Ini bagaimana hukumnya? Wal bulu syartun linafadzil aqdi indal fariqil awal wa tawafurul milki awil wilayah inda hadzal fariq. Apa maksudnya ini? Jadi anak kecil yang enggak baligh dalam mazhab Imam Abu Hanifah wa Imam Malikiyah itu sah ketika melakukan transaksi jual beli. Tapi kalau mumayyiz belum baligh dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu tidak sah. Karena syaratnya harus baligh, kecuali kalau kita ambil pendapat yang tadi. Fala tanfudhu ijaratul fuduli, maka tidak sah ijarah fuduli. Apa maksud ijarah fuduli? Sama dengan baik fuduli. Apa baik fuduli? Baik fuduli adalah menjual barang yang bukan miliknya. Itu namanya baik fuduli. Nih, saya punya buku di sini. Buku ini bukan punya saya. Dan saya bukan menjadi wakil dari orang lain.
Jadi ini bukan hak saya lalu saya jual pada orang lain. Ini namanya bai' fuduli. Bai' fuduli bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i gak boleh, gak sah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah as-sah bi ijazatil malik. Ini banyak terjadi kadang. Ini saya punya toko nih. Di sebelah toko saya itu ada toko orang lain. Nah, berhubung orangnya tidak ada orang datang ingin beli-beli. Nah, berhubung orangnya tidak ada, lalu saya layani, saya jual barangnya pada orang tersebut. Ini namanya bai' fuduli, menjual barang orang lain. Bagaimana hukumnya? Tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena saya tidak punya wilayah. Barang tersebut bukan milik saya dan saya bukan menjadi wakil dari orang yang tadi. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memperbolehkan bai' fuduli asalkan pemiliknya itu rela, ridho, baru sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ringan nih kamu ngalamat Imam Abu Hanifah nih, keringan dalam masalah nikah. Fala tanfudhu ijaratul fuduli. Ijaratul fuduli di sini ada kitab, bukan kitab saya, juga saya bukan wakil dari orang lain. Saya sewakan pada orang lain. Ini namanya ijaratul fuduli. Maka tidak sah li'adamil milki, karena bukan milik saya, awil wilayah, saya bukan menjadi wakil dari orang lain. Wa innama yan'aqidul aqdu mauqufan ala ijazatil malik inda hadzal fariq. Menurut siapa? Akad ini, akad ijaratul fuduli as-sah, tapi dinantikan pada ijazatul malik. Kalau si pemiliknya mengizini, maka sah. Indah hadzal fariq. Menurut siapa? Hanafi.